Komando Distrik Militer 1605 Belu kembali amankan 16 karung balpres ilegal dari Timor Leste. Ratusan masyarakat serbu operasi pasar murah yang digelar di halaman gereja Katedral Atambua. ...31 provinsi dan 397 kabupaten kota raih UHC Awards 2026. Pada ajang ini, Kabupaten Belu raih kategori Madya. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Saya Anina akan menemani Anda setengah jam ke depan. Komando Distrik Militer 1605 Belu kembali menggagalkan upaya penyelundupan pakaian bekas impor ilegal atau balpres di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Dari hasil penindakan terbaru, aparat juga mengungkapkan sedikitnya 7 titik yang diduga menjadi jalur aman penyelundupan balpres di Kabupaten Belu. Wilayah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste masih menjadi sasaran aktivitas penyelundupan barang ilegal. Salah satu komoditas yang paling marak diselundupkan adalah balpres atau pakaian bekas impor. Balpres diduga masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur darat maupun jalur laut yang dianggap aman oleh para pelaku di kawasan perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Intelijen Kodim 1605 Kabupaten Belu kembali mengamankan 16 balpres di wilayah Kecamatan Tasih Veto Timur Kabupaten Belu pada Senin 26 Januari 2026. Barang bukti tersebut diamankan dari 2 unit kendaraan pick-up di 2 lokasi berbeda, yaitu di Desa Bauhau dan Desa Manleten. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, balpres tersebut diduga masuk dari wilayah Timor Leste melalui jalur Maubusa, Kecamatan Raihat. Sopir kendaraan yang turut diamankan mengaku barang tersebut dimuat dari wilayah Maubusa dengan upah Rp50.000 per balpres. Balpres tersebut rencananya akan dibawa menuju wilayah Nenuk dan diduga milik seseorang. Penangkapan ini selanjutnya seperti apa? Selanjutnya kami serahkan ke Bea Cukai Ya. yang punya, ya orang bilang tugas, dia tugas tanggung jawab beliau. Ya. Berapa bal? Ini semua ada 16 bal. Kira-kira sudah tahu total biayanya berapa? Belum begitu tahu. Belum begitu tahu ya? Belum begitu tahu. Tapi yang pasti 16 bal. Iya, 16 bal. Jadi ini penangkapannya apa saja? Ini termasuk manusianya juga ada, yang supirnya termasuk yang punya barang juga datang menyerahkan diri. Habis itu berusaha suap kami dengan $950, tapi kami berusaha untuk ya merah putih. Selain mengamankan barang bukti, aparat juga mengungkap adanya 7 titik di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste yang diduga menjadi zona nyaman penyelundupan balpres. Kodim 1605 Kabupaten Belu menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah perbatasan guna menekan aktivitas penyelundupan yang merugikan negara dan masyarakat. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Ruas jalan provinsi yang menghubungkan kota Atambua dan Lamaknen, tepatnya di Wedomu, Desa Manleten, Kecamatan Tasih Veto Timur, Kabupaten Belu, terancam putus akibat longsor serius.
Kerusakan badan jalan terjadi akibat longsor yang berpotensi berlanjut, bahkan dapat memutus total akses menuju beberapa kecamatan. Ruas jalan provinsi yang menghubungkan kota Atambua dan Lamaknen, tepatnya di Wedomo, Desa Banleten, Kecamatan Tasik, Veto Timur, Kabupaten Belu, terancam putus akibat longsor serius. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga karena jalur tersebut merupakan akses vital penghubung masyarakat menuju ibu kota kabupaten. Kerusakan badan jalan terjadi akibat longsor yang berpotensi berlanjut, bahkan dapat memutus total akses menuju Kecamatan Lasiolat, Raihat, Lamaknen, dan Lamaknen Selatan. Pantauan di lapangan menunjukkan amblasan cukup parah. Sebagian badan jalan runtuh membentuk jurang curam dengan dinding tanah merah kecoklatan. Lapisan aspal tampak menggantung dan retak di tepi longsoran, indikasi kuat struktur jalan sudah tidak stabil. Di sisi jalan yang masih utuh, kendaraan roda 2, roda 4, bahkan tronton terlihat berhenti atau melintas perlahan. Batu dan ranting diletakkan warga sebagai tanda peringatan darurat. Lingkungan sekitar yang hijau dan berada di kawasan pedesaan justru menambah resiko karena longsor susulan dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama saat hujan. Tapi jalan ini dia longsor terus toh. Jalan longsor terus. Dulu suka kerja tapi tidak bisa, ini tanah lembek toh, dia longsor terus. Ini jalan satu saja ini bagaimana? Tidak bisa ini ya. Berarti macet sudah ya. Susah ya. Dulu orang ini tidak lepas juga, tapi pemerintah bagaimana kok bisa lepas itu kembali, ini kasih apa corang ini. Warga berharap pemerintah provinsi segera melakukan penanganan darurat sebelum terjadi longsor lanjutan atau kecelakaan yang membahayakan pengguna jalan. Jalur ini dinilai krusial bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan masyarakat perbatasan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Nusa Tenggara Timur, Patrianus Laliwolo, menegaskan menurutnya longsor ini bukan persoalan biasa, melainkan tanggung jawab pemerintah provinsi karena jalan tersebut menghubungkan 5 kecamatan dan menjadi satu-satunya akses utama masyarakat. Ruas jalan provinsi yang menghubungkan kota Atambua dan Lamaknen, tepatnya di Wedomo, Desa Banleten, Kecamatan Tasik, Veto Timur, Kabupaten Belu, terancam putus akibat longsor serius. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga karena jalur tersebut merupakan akses vital penghubung masyarakat menuju ibu kota kabupaten. Kerusakan badan jalan terjadi akibat longsor yang berpotensi berlanjut, bahkan dapat memutus total akses menuju Kecamatan Lasiolat, Raihat, Lamaknen, dan Lamaknen Selatan. Pantauan di lapangan menunjukkan amblasan cukup parah, sebagian badan jalan runtuh membentuk jurang curam dengan dinding tanah merah kecoklatan. Lapisan aspal tampak menggantung dan retak di tepi longsoran, indikasi kuat struktur jalan sudah tidak stabil. Lingkungan sekitar yang hijau dan berada di kawasan pedesaan justru menambah resiko karena longsor susulan dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama saat hujan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD NTT, Patrianus Laliwolo, menegaskan bahwa longsor Wedomo bukan persoalan biasa, melainkan tanggung jawab pemerintah provinsi karena jalan tersebut menghubungkan 5 kecamatan dan menjadi satu-satunya akses utama masyarakat. Kita mendesak pemerintah Nusa Tenggara Timur untuk segera minta, nanti kami akan sampaikan kepada gubernur dalam laporan kunjungan kerja ini, supaya skema anggaran kalau itu belum dialokasikan dalam APBD 2026, maka perlu diambil dari pos belanja tak terduga, supaya tindakan cepat pelayanan bagi masyarakat ini segera. Ini melayani 5 kecamatan gitu. Jadi hari ini kita minta supaya pemerintah sigap terhadap hal ini. Ini persoalan bencana, bukan
bukan hal lain, tapi walaupun belum merencanakan, tapi kita dorong supaya anggarannya dipercepat ambil dari BTT, pos belanja tak terduga. Saya kira PU yang lebih memahami konstruksi mana yang lebih tepat untuk nanti pekerjaan ulang atau rehab kondisi struktur jalan yang seperti ini. Ya, supaya jangan salah lagi meletakkan titik pembangunannya, rehabilitasinya, sehingga kualitas pekerjaannya akan lebih baik dan usia jalan ini pasca pengerjaannya juga akan lebih panjang. Itu kan asas manfaat yang akan diterima oleh masyarakat. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan hasil kunjungan lapangan ini akan segera dilaporkan kepada Gubernur NTT untuk ditindaklanjuti dalam kebijakan anggaran dan teknis penanganan, sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan masyarakat perbatasan dapat berjalan lancar. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Tak hanya donor darah, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Belu bentuk relawan Desa Siaga Bencana atau SIBAT. Kegiatan dirangkaikan dengan sosialisasi program Siap Siaga Bencana di Desa Bauho, Kecamatan Tasik Veto Timur, dengan melibatkan generasi muda. Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Belu dengan dukungan Australian Red Cross membentuk relawan Desa Siaga Bencana atau SIRAT di Desa Bauho, Kecamatan Tasik Veto Timur. Kegiatan ini dirangkaikan dengan sosialisasi program Siap Siaga Bencana yang berlangsung di Aula Kantor Desa Bauho, Kamis 29 Januari 2026. Kegiatan tersebut dihadiri unsur TNI Polri, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga Desa Bauho yang antusias mengikuti seluruh rangkaian acara. Pembentukan relawan dilakukan secara selektif dan berbasis kesukarelawan murni dengan memprioritaskan anak-anak muda dengan melibatkan unsur kewilayahan yang ada di desa. PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini berada dalam status siaga penuh mengingat musim hujan berpotensi memicu banjir dan longsor di berbagai kabupaten termasuk Belu dan Melaka. Selain itu, PMI juga menyiapkan antisipasi bencana kekeringan dengan menyiagakan mobil tangki air. Wakil Ketua PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur Agustinus Nohak menegaskan bahwa PMI tidak hanya identik dengan pelayanan donor darah, tetapi juga memiliki mandat kuat dalam penanganan kebencanaan. Menurutnya, Desa Bauho memiliki potensi kerawanan bencana yang tinggi, terutama banjir dan longsor. Pembentukan Desa Siaga Bencana menjadi langkah strategis untuk memastikan masyarakat siap menghadapi situasi darurat. Jadi kalau PMI misalnya kerja hari ini adalah kerja kolaborasi dan khususnya di desa bahwa kita mempersiapkan desa siaga bencana. Sehingga hari ini kalau misalnya tadi kita mau ke sini kita sudah ketemu bencana longsor di Manleten. Sementara di desa Bauho ini kita tahu bahwa das Bokama. Ini sudah sering sekali terjadi bencana sehingga kerja hari ini bagaimana PMI menyiapkan desa siaga bencana, terutama di desa Bokama yang ya boleh bilang ketika terjadi ini bencananya ya bencana banjir ya sering terjadi, kita mempersiapkan teman-teman di desa Bokama. Mungkin itu saja. Untuk desa Bauho. Sementara itu, Ketua Harian PMI Belu Theodorus Seranteva menegaskan bahwa sosialisasi kesiapsiagaan bencana menjadi bagian terpenting dari upaya edukasi masyarakat. Adapun wilayah yang dipilih tentu berdasarkan catatan potensi bencana. Jika bencana terjadi, relawan yang sudah dibentuk siap bergerak dan bekerja keras secara kolaboratif di bawah koordinasi PMI. Hari ini kenapa dipilih desa Bauho? bagi kami ini penting, desa ini penting sehingga kita ketika terjadi bencana yang melandai wilayah ini tentu kita punya tenaga relawan ini sudah siap siaga. Nanti pembentukan SIBAT itu juga bagian dari organisasi itu yang nanti kerjasama yang dilindungi oleh PMI, bekerjasama kita kolaborasi dengan Pemda baik BPBD dan instansi-instansi lain melalui pemerintah desa, camat dan lain sebagainya, termasuk TNI Polri juga kita sama-sama. Barangkali kita mau supaya
kita sama-sama bahu-membahu kerjasama untuk menghindari persoalan-persoalan kebencanaan itu pertama. Selain fokus pada kebencanaan, PMI Belu juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mengingatkan pemahaman masyarakat terkait kejadian luar biasa atau KLB rabies. Pembentukan relawan desa siap siaga bencana di Desa Bauho ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara PMI Kabupaten Belu dan pemerintah Desa Bauho sebagai wujud sinergi dalam memperkuat kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Dari Belu, Tim Liputan Atam Buah TV melaporkan. Ratusan masyarakat serbu operasi pasar murah yang digelar di halaman gereja Katedral Atambua. Informasinya usai jeda.